난 네 애 안 낳아. 낳자니까? 낳고 싶다고! 내 엄마를 죽인 나비가 문영의 엄마인 것 같아요. Di awal cerita, Gangtai bangun tidur, tapi dia kesiangan. Waktu itu, Munyong sama Sangtai udah bangun duluan. Munyong udah bikinin roti panggang, tapi banyak banget yang gosong. Sementara Sangtai udah nyuci baju sampai dia encok. Mereka berdua kemudian ngajakin Gangtai buat sarapan bareng, tapi Gangtai nggak mau. Munyong sama Sangtai kemudian ngebahas soal buku dongengnya Munyong. Sangtai nanyain siapa nama tokoh buku dongengnya Munyong. Tapi Munyong bilang kalau tanpa nama itu lagi tren. Gangtai berulang kali bilang kalau dia lagi libur dan ngajakin mereka berdua buat main. Tapi mereka berdua sama sekali nggak dengerin Gangtai. Mereka berdua malah asik debat. Gangtai kemudian pergi karena dia nggak dianggap sama sekali sama mereka. Gangtai kemudian nelpon Jisoo dan ngejakin Jisoo buat main. Jisoo kemudian nyuruh Gangtai untuk pergi ke restorannya. Sedangkan Sang-in tiba-tiba ngasih Bukang obat buat lututnya dia. Rencananya dia mau pulang ke rumahnya bulan ini. Sang-in cerita kalau ayahnya lagi sakit dan dia lagi di opname. Tapi nggak lama kemudian Seung-jae nyela. Seung-jae bilang kalau Sang-in sama ayahnya tuh sama aja, sama-sama tukang bohong. Sang-in kemudian jelasin sama juri kalau ayahnya dia itu sering pura-pura sakit. Ya, supaya Sang-in pulang dan ayahnya itu mau ngejodohin Sang-in sama seorang perempuan. Karena selama ini ayahnya pengen Sang-in itu cepet-cepet nikah. Sang-in kemudian pamitan sama juri dan dia bilang dia bakalan ngehubungin juri nanti. Sedangkan Gangtai yang lagi di restoran dilirik-lirik sama ciwi-ciwi. Pokoknya banyak cewek-cewek di situ yang ngincer Gangtai. Jisoo kemudian motretin Gangtai dan dikirim ke Munyong. Jisoo ngadu ke Munyong kalau sekarang ini banyak ciwi-ciwi yang lagi ngincer Gangtai. Munyong langsung ngebut naik mobil dan menuju restoran. Sampai situ Munyong langsung ngajakin Gangtai buat pergi, tapi Gangtai bilang dia masih mau makan. Sementara Sangtai datang ke rumah sakit buat nemuin Direktur Ojiwang. Waktu itu direktur manggil kepala perawat dan nanyain kenapa dia udah beresin kasurnya Bu Okran. Tapi kepala perawat alasan kalau pasien yang kabur jarang banget balik lagi. Makanya dia beresin. Dia juga nanyain kenapa Bu Okran bisa dicekik sama Ko Dae-hwan. Tapi direktur bilang Ko Dae-hwan lagi delusi dan dia mungkin takut sama istrinya karena katanya istrinya bunuh orang. Sangtai kemudian masuk ke ruangan direktur. Direktur basa-basi apa Sangtai masih kesel soal kemarin. Sangtai kemudian bilang kalau direktur itu kan udah janji mau ngebayar Sangtai. Janji itu harus ditepatin. Tapi direktur bilang kalau kupu-kupu itu nggak menakutkan. Banyak juga kupu-kupu yang baik. Kupu-kupu itu bernama Psike, yang artinya adalah penyembuhan. Direktur nasehatin Sangtai mulai sekarang harus menghadapi kupu-kupu. Jangan terus melarikan diri karena dia harusnya kasihan sama Gangtai. Sementara di restoran ada satu keluarga dateng dan anak-anak kecilnya tuh pada pecicilan banget. Munyong kemudian bilang sama Gangtai kalau dia itu nggak suka hewan ataupun anak kecil karena anak kecil itu selalu ngerengek dan menyebalkan. Tapi Gangtai bilang dia suka anak kecil karena itu bikin dia luluh seperti Munyong. Karena mereka suka ngerengek dan membutuhkan cinta. Tapi Munyong dengan pedenya bilang kalau dia nggak mau ngandung anaknya Gangtai. Pokoknya dia nggak mau punya anak. Gangtai kemudian nyentil dia dan ngajakin dia buat pergi. Di mobil, Munyong ngebahas soal karya barunya yang nyeritain mereka bertiga. Gangtai kemudian ngajakin Munyong belanja di supermarket. Di sana Munyong bilang kalau dia udah pikir-pikir dan dia pengen punya anak cowok. Tapi Gangtai bilang gak usah mikir terlalu jauh. Tapi Munyong kemudian jerit-jerit kalau dia tuh pengen punya anak. Makanya orang-orang sampai ngeliatin dan ngomongin mereka. Pas udah nyampe rumah, Munyong ngajakin Gangtai buat tidur bareng. Tapi Gangtai nggak mau karena kan dia tidurnya sama Sangtai. Tapi karena Munyong maksa, Gangtai akhirnya setuju.
Sedangkan Juri nunggu-nunggu telepon dari Sang In, karena sebelum pergi kan dia bilang mau ngehubungi Juri. Sang Jae pas masuk kamarnya Juri tiba-tiba pura-pura teleponan sama Sang In dan ngebahas soal kerjaan. Habis itu Juri nanyain apa ada hal lain yang diomongin sama Sang In. Sang Jae kemudian bilang kalau cewek yang dikenalin sama Sang In itu mirip Song Ye Kyo. Pokoknya cewek itu cewek idaman Sang In banget deh. Habis mandi, Gang Tae langsung masuk ke kamarnya Munyong karena sebelumnya mereka emang udah janjian. Munyong juga udah siap-siap, dia bahkan udah nyediain banyak miras. Tapi begitu duduk, Gang Tae langsung ngomongin Sang Tae. Karena itu Munyong langsung bilang kalau di sini nggak boleh ngebahas soal Sang Tae atau Gang Tae harus minum 1 gelas. Gang Tae juga bilang kalau Munyong nggak boleh ngomong kasar. Kalau Munyong ngomong kasar, Munyong juga harus minum segelas. Mereka kemudian setuju. Tapi karena nggak bisa nahan diri, Munyong akhirnya mabuk berat dan dia sampai teler. Pas lagi mabuk, Munyong bilang kalau dia seneng banget bisa tinggal di rumah itu bareng sama Gang Tae dan Sang Tae. Munyong sama Sang Tae udah tidur. Gang Tae kemudian nyiapin peralatan lukis kakaknya di mejanya. Tapi tiba-tiba dia menemukan sebuah amplop. Pas dibuka, ternyata amplop itu berisi kupu-kupu dan juga selembar surat. Dalam surat itu tertulis kalau si kupu-kupu itu bakalan menghampirin mereka. Ternyata amplop itu ada di situ karena Bu Okran yang naro. Keesokan harinya, Gang Tae kerja. Kepala perawat kemudian ngomong sama Gang Tae untuk bersihin kamar pasien. Karena perawat U yang ngebersihin gak bersih. Masih banyak benda-benda tajam yang tersisa di kamar pasien. Sementara Sang Tae naik bis menuju rumah sakit karena dia ada konsultasi. Di dalam bis dia ketemu pasien Pak Tua. Pas denger suara-suara berisik, Pak Tua itu langsung histeris karena dia inget zaman perang dulu. Sang Tae kemudian langsung nutup kepala Pak Tua itu dan nyuruh orang lain ngehubungin rumah sakit jiwa Ok. Sementara Gang Tae yang ngebersihin kamar pasien tiba-tiba nemuin foto keluarga Munyong. Di situ juga ada foto ibunya Munyong, tapi mukanya dicoret-coret dan kacanya pecah gitu. Sang Tae kemudian masuk ke ruangan direktur. Sang Tae bilang dia bakalan menghadapi masalahnya, karena kalau dia terus menghindar dan gak mau menghadapi masalah, dia gak akan tumbuh dewasa. Dia terinspirasi sama buku dongengnya Munyong yang berjudul Anak Lelaki yang Penuh Ketakutan. Direktur kemudian nanyain kejadian yang bikin Sang Tae trauma. Sang Tae pun nyeritain kalau malam itu dia jalan di sebuah lorong. Dia lagi ngejar kucing dan ibunya jalan duluan. Tapi ibunya tiba-tiba ditusuk. Perempuan yang nusuk ibunya itu kemudian datengin Sang Tae dan megang kepalanya Sang Tae. Dia ngancem Sang Tae untuk tutup mulut. Karena kalau enggak, dia bakalan ngejar Sang Tae dan membunuh Sang Tae. Waktu itu, Sang Tae ngeliat bros kupu-kupu yang ada di baju wanita itu. Direktur juga nanyain seperti apa bentuk kupu-kupunya. Sang Tae kemudian nyeritain kalau bentuk kupu-kupunya itu seperti ibu dan anak gitu. Dengar cerita Sang Tae, Gang Tae langsung inget foto keluarga Munyong. Bros yang diceritain Sang Tae sama persis dengan bros ibunya Munyong. Setelah Gang Tae tahu kalau pembunuh ibunya ternyata adalah ibunya Munyong, dia sangat marah. Waktu itu Munyong juga datang ke rumah sakit. Sang Tae lagi ngobrol sama Bukang. Tiba-tiba Munyong nyamperin mereka. Ngelihat Munyong sama Sang Tae, Bukang bilang kalau mereka berdua itu mirip. Munyong kemudian bilang kalau mereka itu keluarga. Tapi Sang Tae ngeyel kalau Munyong itu adalah orang asing karena mereka itu kan beda marga. Munyong kemudian bilang kalau mereka bisa dianggap keluarga kalau mereka itu punya foto bareng. Munyong kemudian nyamperin Gang Tae dan ngajakin Gang Tae untuk foto bareng besok. Karena dia udah mesen baju di tukang jahit dan juga nyewa foto studio. Tapi Gang Tae nggak mau dan dia bilang lain kali aja. Tapi Munyong tetap maksa. Karena itu Gang Tae akhirnya ngebentak Munyong dan nyuruh Munyong untuk pergi. Malam-malam Munyong pesen pizza 10 kotak ke Jesu. Sebenarnya dia nggak butuh pizza. Dia pengen nanya sama Jesu kenapa Gang Tae marah. Karena Jesu kan sahabatnya. Tapi selama ini Jesu temenan sama Gang Tae itu, Jesu nggak pernah tahu gimana perasaan Gang Tae. Tapi diem-diem dia ngehibur Gang Tae di sampingnya. Sementara sekarang ini Gang Tae lagi terguncang banget sama keadaan. Dia kemudian nyeritain semuanya ke direktur.
Selama ini dia bilang sama Sangtae untuk menghadapi kupu-kupu itu. Dan kalau dia mengetahui pembunuh ibunya, dia pengen membunuh orang itu. Tapi setelah tahu orang itu adalah ibunya Munyong, mungkin dia nggak bisa ngelakuin itu. Dan dia ngerasa benar-benar bersalah sama Sangtae. Gangtae juga berharap kalau Munyong nggak pernah tahu kenyataan itu supaya dia nggak terluka. Pulang-pulang Gangtae nyamperin Munyong yang lagi tidur. Dia keinget sama omongan Munyong pas Munyong lagi mabuk waktu itu. Munyong bilang kalau Munyong seneng tinggal bersama sama Gangtae dan Sangtae karena sebelumnya dia pernah benci sama rumah itu karena ayahnya tiba-tiba jadi gila dan ibunya meninggal di rumah itu. Ayahnya ngurung ibunya di bawah tanah dengan kepala berlumuran darah. Setelah itu ibunya hilang gitu aja. Dan kalau ibunya balik lagi, Munyong ngerasa takut dan sesak. Tapi mau gimana pun, ibunya itu tetap ibu Munyong kan. Pagi-pagi Munyong sama Sangtae udah rapih mau ke studio foto. Sangtae udah ngebangunin Gangtae, tapi Gangtae gak mau bangun dan gak mau pergi. Munyong sama Sangtae kemudian berangkat aja karena mereka mau foto untuk buku mereka aja kalau gitu. Tapi Munyong naruhin setelan jas di kamarnya Gangtae dan juga alamat studio fotonya. Munyong sama Sangtae udah nyampe di studio foto dan mereka mulai berfoto. Tapi pas mau dimulai tiba-tiba Gangtae dateng. Dia udah rapi pakai setelan jas. Gangtae kemudian ikut foto bareng dan mereka bertiga akhirnya foto bareng. Dan alur cerita film It's Okay to Not Be Okay episode 12 pun telah selesai. Gimana nih menurut kalian? Makin seru banget kan ceritanya? Next, aku bakalan ceritain episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Tapi sebelum aku close videonya, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Kasih yang udah menonton, bye bye.